Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Kali ini saya ingin men-sharingkan tentang self love versus egois. Ya, setelah saya sering membicarakan tentang self love, ya, bagaimana mencintai diri, pentingnya mencintai diri dan sebagainya, juga diskusi dengan suami dan banyak teman-teman juga yang bertanya gitu ya, tentang mencintai diri gitu ya. Lalu ada sebuah kasus di mana seseorang yang merasa dirinya sudah mencintai dirinya gitu ya, sehingga seakan-akan apa-apa itu untuk kepentingan bagaimana dia mencintai dirinya gitu ya. Yang penting kan saya melakukan ini karena saya mencintai saya. Yang penting kan saya care dengan diri saya. Saya tidak peduli dengan orang lain. Yang penting saya peduli dengan diri saya. Ya, saya tidak mau tahu bagaimana orang lain. Yang penting kan saya lakukan karena saya mencintai diri saya dan lain sebagainya. Nah, ini secara permukaan tampaknya seperti self love ya. Dia tahu bagaimana tentang dirinya, memahami dirinya ya, sehingga dia tahu apa yang perlu dilakukan untuk mencintai dirinya, sehingga dia merasa tahu bahwa dia care atau peduli dengan dirinya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini seakan-akan jadinya si self love itu menjadi kambing hitam atas semua perilakunya yang mungkin merugikan orang lain, tetapi dibungkus sebuah kalimat self love. Misalnya janjian tidak menepati karena dia merasa dirinya tidak perlu untuk datang ya, karena dia tahu dia tidak nyaman ketika datang, sehingga dia memilih untuk tidak datang padahal sudah janji ya. Itu seakan-akan sudah dibungkus dengan self love, bahwa saya mencintai diri saya dan ketika saya mau datang itu nggak nyaman buat saya, berarti saya lebih baik nggak datang ya. Misalnya contoh seperti itu. Atau misalnya suami istri yang merasa dirinya sudah mencintai dirinya gitu ya, sehingga dia, wah saya kan mencintai diri saya sehingga saya tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang menurut saya itu nggak sreg gitu. Saya nggak perlu melakukan apa-apa yang saya nggak nyaman karena saya mencintai diri saya. Kenapa saya harus peduli kepada pasangan saya, kayak gitu ya misalnya. Atau misalnya yang berhutang, dia merasa dirinya mencintai dirinya gitu ya, sehingga dia memberikan segala kebutuhan yang dia inginkan ya, karena ini kan demi saya peduli kepada mencintai dan peduli kepada diri saya ya, sehingga apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan itu harus dipenuhin dulu. Sementara hutang kan terkait dengan orang lain, itu nanti belakangan gitu ya. Atau misalnya ada seorang bapak dan ibu yang memiliki anak, tetapi karena seorang ibu ini misalnya itu mementingkan self care-nya, self love-nya, sehingga dia, wah saya membutuhkan me time nih, saya sedang mencintai diri saya, nggak pedulilah anak saya mau nangis, mau ngapain gitu, saya nggak peduli. Yang penting saya memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang menurut saya itu adalah cara untuk mencintai diri saya gitu ya. Bapaknya juga sama, senangnya main game misalnya, anaknya udahlah dibiarin, mau mainan sendiri, mau ngapain terserah, yang penting saya sedang melakukan self love kepada diri saya dengan main game misalnya. Nah jadinya seolah-olah tampaknya self love itu adalah dia hanya mementingkan dirinya sendiri ya, mempedulikan dirinya sendiri tanpa melihat orang lain di sekitarnya yang membutuhkan atau mungkin secara norma sosial kayak gitu ya, itu membutuhkan perilaku yang baik dari seseorang ini. Nah jadinya ini itu self love atau egois sebenarnya, karena tampaknya sama ya, berkedok di balik atas nama self love, seseorang menjadikan dirinya jadi egois, segalanya hanya mementingkan dirinya sendiri atas nama self love ya, tidak peduli dengan orang lain di sekitarnya ya, baik keluarganya maupun temannya ataupun rekan kerja dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin memperjelas ya, antara self love dan egois itu sesuatu yang berbeda. Tetapi ketika kita tidak jeli gitu ya, ketika kita hanya mengambil permukaannya saja, itu akan menjadi licin dan kita bisa tergelincir di dalamnya ya,
kita sebenarnya itu egois, tetapi merasa diri kita itu mencintai diri gitu. Nah, ini akan jadinya berbahaya ketika kita tidak menerapkan self love di jalan yang tepat, atau kita memahami konteks atas segala situasi sehingga kita tahu mana yang self love, mana yang kita sebenarnya egois. Menurut saya, self love adalah kemampuan diri untuk menerima diri kita apa adanya ya, sehingga kita mampu menghargai diri kita ya, merasa cukup dengan diri kita, dan mampu untuk meningkatkan nilai diri kita ya, citra diri kita, sehingga kita mampu untuk bertumbuh secara berkala, secara terus-menerus itu bertumbuh karena kita mencintai diri kita, sehingga kita tahu kebutuhan pertumbuhan diri kita di mana. Dengan kita mencintai diri kita, kita akan tangki cinta kita akan penuh ya. Kita sudah merasa cukup dengan diri kita dan kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Tidak menuntut orang lain untuk menghargai atau memuji kita ya. Nah, dengan tangki cinta kita yang sudah penuh, kita justru akan mampu membagi cinta kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu baru yang namanya self love ya. Ketika kita sudah penuh cintanya kepada diri kita, cinta kita akan luber ke orang lain di sekitar kita. Tetapi ketika kita menjadikan orang lain itu sebagai objek dari keakuan diri kita ya, untuk memahami kita, untuk mengerti kita gitu ya, kita jadi nggak peduli kepada orang lain, yang penting gue gitu ya, yang penting gue care sama diri gue, yang penting gue cinta sama diri gue, nggak peduli dengan orang lain, mau suka mau enggak gitu ya. Itu adalah egois ya, karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri, dan itu adalah suatu contoh ya, suatu keadaan di mana sebenarnya diri kita itu kekurangan cinta, sehingga kita menuntut orang lain untuk memenuhi ego-ego di dalam diri kita. Misalnya tadi yang anaknya nggak dipedulikan karena pengen me time gitu ya, itu kan karena kita egois ya, ingin merasakan sendiri ya kenikmatan yang kita rasakan, nggak peduli dengan anaknya. Demikian dengan suami istri yang tidak mau melakukan pelayanan kepada pasangannya karena merasa dirinya nggak perlu melakukan itu, karena merasa dirinya nggak nyaman untuk melakukan hal-hal pelayanan gitu ya, karena dirinya hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu juga namanya egois. Atau misalnya yang suka tidak menepati janji gitu ya, yang suka menunda membayar hutang padahal sudah ada gitu, yang suka tidak peduli dengan aturan sosial, yang penting gue gitu ya, aku itu melakukan hal-hal yang gue suka gitu ya, nggak peduli dengan orang lain gitu. Itu saya rasa itu adalah egois, bukan self love, bukan mencintai diri, tetapi mementingkan diri sendiri, nggak peduli dengan orang lain di sekitarnya. Nah, buat teman-teman yang sedang belajar untuk self love, ini perlu kita hati-hati gitu ya, agar kita tidak terjebak kepada egois padahal kita sedang belajar mencintai diri ya. Karena mencintai diri, ketika kita sudah mampu untuk mencintai diri, sebenarnya kita sedang mengajarkan kepada orang lain bagaimana mereka mencintai kita ya. Karena ketika kita mencintai diri kita, kita sudah tidak lagi mengharapkan apa-apa dari orang lain, tetapi justru kita yang memberikan kepada orang lain. Ketika kita memang benar sudah mencintai diri kita, kita tuh akan sensitif gitu ya, akan tahu mana yang benar dan mana yang enggak, mana yang kurang tepat dan mana yang tepat gitu ya, mana yang baik dan mana yang enggak baik. Itu kita tahu, dan kita jadi tahu memposisikan setiap hal-hal, situasi dan kondisi itu. Kita tahu bagaimana menempatkan diri dengan baik ya, karena kita memang sudah tidak menuntut orang lain untuk memberikan cintanya kepada kita ya, untuk memberikan penghargaan gitu, untuk memahami kita gitu. Kita udah nggak tahu, nggak perlu itu, sehingga justru kitalah yang memberikan. Kita jadi memahami orang lain, kita jadi melayani dengan setulus hati kepada orang lain gitu ya. Kita memenuhi janji kita kepada orang lain karena kita peduli kepada mereka gitu ya. Kita memenuhi hak-hak orang lain karena kita tahu kewajiban kita itu membayarkan hak kepada orang lain itu, dan lain sebagainya.
Jadi mencintai diri itu tidak sama dengan mementingkan diri, karena mementingkan diri itu namanya egois gitu ya. Tapi mencintai diri adalah kemampuan kita untuk merasa cukup dengan dirinya sendiri karena sudah merasa penuh gitu ya, sudah menerima dirinya sehingga dia mampu untuk memberikan cinta kepada orang lain dalam segala bentuk yang kita hadapi dalam keseharian ya, sehingga dalam kita menghadapi situasi dan kondisi apapun kita bisa menempatkan diri dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan saat ini. Selamat menggali kembali self love di dalam diri kita ya. Mudah-mudahan kita tidak terjebak antara self love dan egois. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.